Sidang MSAT alias Mas Beci kembali digelar di PN Surabaya. Udahlah, kita paham lah. Kasus ini kan tidak kasat mata banyak. Kira-kira menurut kuasa hukum dengan ini ada kesan untuk ini digaduk-gaduk ini atau dipas-paskan gitu, Pak? Mungkin bukan dipas-paskan, memang dipaksakan. Dipaksakan. Kasusnya sederhana sebenarnya, tapi sederhana untuk menjadi tidak terbukti. Tetapi akhirnya dipaksakan karena banyak tekanan-tekanan. Sampai sekarang juga kan banyak. Ada Kementerian PPA, oknum-oknumnya terlibat, ada oknum LPSK ikut main. Jadi banyak oknum-oknum di kelembagaan ini yang ikut bergerak. Kalau boleh Kompolnas, ngapain Kompolnas di sini juga kan? Ya itu seperti kemarin kejadian hakim kecolongan yang seharusnya yang Puskes kemarin harusnya ditindaklanjuti. Ya kayak begitulah karena dia merasa punya kuasa kan. Jadi dia mau pakai ruangan mana saja boleh. Terkait peristiwa atau sama Sidang MSAT alias Mas Beci kembali digelar di PN Surabaya. Hingga sidang kali ini, total sudah ada 16 orang yang dihadirkan dari 40 saksi yang bakal dihadirkan JPU. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Tengku Firdaus mengatakan, ketika sidang, pihak penasihat hukum mengajukan permohonan untuk menghadirkan saksi lagi di dalam surat dakwaan. Namun, ia menilai bila para saksi yang mengetahui fakta kejadian sudah mencukupi. Kami dari JPU berkesimpulan bahwa untuk saksi fakta cukup, hari ini cukup, kata Firdaus usai sidang di PN Surabaya. Kamis, tanggal 8 September tahun 2022. Firdaus mengatakan keterangan saksi kali ini bersesuaian dengan sebelumnya, yakni memperkuat pembuktian. Ia menyebut, ada fakta baru, yakni saksi melihat dan tahu ada korban di lokasi. Namun, ia tak bisa menyampaikan secara detail lantaran masuk dalam pokok materi sidang tertutup. Ada permohonan memang dari penasihat hukum, terdakwa, untuk menghadirkan saksi-saksi lagi di dalam surat dakwaan. Tapi, beban pembuktian surat dakwaan ada di penuntut umum. JPU, kami simpulkan saksi-saksi yang mengetahui fakta kejadian sudah cukup, ujarnya. Nanti, akan kita ajukan sebagai saksi ada cas dari penasihat hukum. Perintah majelis seperti itu, kita akan panggil saksi-saksi yang merasa menguntungkan terdakwa. Kita hadirkan dan kita panggil, di berkas ada 3 ada cas, saksi yang meringankan terdakwa diperiksa di penyidik, imbuhnya. Sementara itu, penasihat hukum Mas Beci, Gede protes kepada JPU saat sidang. Menurutnya, sudah 16 dari 40 saksi yang dihadirkan JPU dan disebut memberatkan terdakwa. Namun, Gede menegaskan, protesnya justru disambut Ketua Majelis Hakim, Sutrisno. Dalam sidang, ia memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi yang ada dalam dakwaan dan berita acara pemeriksaan, BAP. Protes itu, lanjut Gede, lantaran JPU dianggap menghentikan pengajuan saksi-saksi dari pihaknya. Ia menyatakan, dalam dakwaan kedua, ada 6 orang saksi yang tertulis dalam BAP dan dakwaan, tapi dihadirkan dalam persidangan. Mengingat, dalam dakwaan kedua, JPU menyatakan perihal insiden kedua yang dituduhkan pada Mas Beci. Dalam dakwaan kedua, saksi cerita, katanya ada ancaman melalui dibonceng naik motor dan sebagainya. Nah, saksi itu yang tidak dihadirkan, meski disebut dalam dakwaan, tuturnya. Bila tak dihadirkan, Gede menyebut dakwaan JPU fiktif. Artinya, tidak terbukti atau tak pernah ada sebelumnya. Majelis Hakim mengabulkan agar JPU menghadirkan 6 saksi. Karena disebut dalam dakwaan, kami minta dihadirkan lewat hakim, agar terang peristiwa itu, pencabulan, ada atau tidak. Alat bukti saksi terlebih yang disebutkan dalam dakwaan menjadi sangat urgen untuk hadir, kecuali JPU sendiri telah menyatakan dakwaannya memang lemah, katanya.